mau mempresentasikan materi Bapak yang kaitannya dengan mengulas cerita fiksi. Kalian semangat dengan baik-baik ya untuk kelompok 1. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin memaparkan tentang karya fiksi. Di sini ada saya Zura Jatujana Hermawan sebagai presenter dan ada Ayu sebagai operator, Kalisa sebagai kameramen, dan Anissa juga Christopher sebagai penjawab pertanyaan. Nah, di sini apa itu karya fiksi? Karya fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan imajinasi pembuatnya alias tidak nyata. Nah, yang kedua kita masuk ke struktur cerita fiksi. Struktur cerita fiksi itu abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan kode atau reorientasi. Nah, contoh fiksi manual ini adalah kisah Timun Mas yang menceritakan tentang perjanjian yang terjalin antara Mbok Randa dan raksasa mengenai impian Mbok Randa yang menginginkan seorang anak. Nah, di sini ada contoh video fiksi. 1, 2, 3. Timun Mas. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang perempuan tua bernama Mbok Slinding. Dia hidup sebatang kara, tidak punya keluarga. Setiap hari, dia mencari kayu bakar di hutan untuk dijual ke pasar. Uangnya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Namun bagi Mbok Slinding, itu sudah lebih dari cukup karena dia hidup seorang diri. Mbok Slinding sering kelelahan karena tubuhnya yang sudah tua. Siang itu, Mbok Slinding melepas lelah di sebuah batu besar di tengah hutan sambil melamun. Dia menghayal seandainya dia punya seorang anak, tentulah pekerjaannya lebih ringan karena ada yang membantu. Tapi suami saja tidak punya. Bagaimana dia bisa punya anak? Andaikan aku punya anak. Saat berpikir aku melamun, tiba-tiba rasa jelek dan bau muncul di depan. Sampai-sampai dia tidak bisa berdiri. Dia berjanji jika ajalnya akan segera tiba. Raksasa berkata dengan suara menggelegar, "Oi, perempuan tua, Mbok Slinding menjawab dengan suara gemetar, "Anak? Aku tidak punya anak." Raksasa itu mendekatkan wajahnya ke arah Mbok Slinding. Bau mulutnya membuat Mbok Slinding ingin muntah. "Jangan bohong!" Mbok Slinding menggelengkan kepala. "Aku tidak bohong. Kalau kamu mau, makan saja aku." Sang raksasa tertawa terbahak-bahak. Aku tidak mau makan kamu. Kamu sudah tua dan peot lagi. Kalau kau punya daging, bisa hidupku sakit terlalu lagi. Kemudian, raksasa itu memberikan sebuah kantong kecil berisi biji timun.
tanamlah biji-biji timun ini. Mereka akan tumbuh dan berbuah. Salah satu buahnya akan berwarna emas. Jika sudah masak, ketiklah. Di dalam timun itu akan muncul seorang bayi. Rawatlah dia dan makan dengan cukup agar gak tumbuh sehat. Saat dia berumur 6 tahun, aku akan datang dan melatih anak itu. Dia pasti akan menjadi santapan paling enak. Paham? Bok Sritil menerima kantong itu. Sekarang pergilah. Bentak raksasa itu. Baiklah, apa benar? Suara yang keras membuat Bok Sritil langsung bergerak diri. Sesampainya di rumah, Bok Sritil melaksanakan perintah raksasa. Dia menanam semua biji timun itu di tegalan miliknya yang kecil. Setiap hari, dia menyiram dan merawat kebun timunnya. Seiring waktu, tanamannya tambah subur dan mulai berbuah. Benar apa yang dikatakan raksasa. Salah satu buah dari tanamannya berwarna emas. Mbok Sritil memberi perhatian khusus kepada timun emas itu. Timun-timun itu semakin masak. Timun emas itu pun juga tumbuh besar. Sudah waktunya membelah timun itu. Sudah waktunya kalau timun ini. Mbok Sritil akhirnya memukul timun emas itu dan membelahnya dengan hati-hati. Betapa terkejutnya dia karena mendapati seorang bayi perempuan menangis di sana. Wah, seorang perempuan yang cantik. Mbok Sritil senang sekali dan mendekat bayi itu. Dia menamai bayi itu Timun Mas. Timun Mas tumbuh menjadi anak yang sehat, cekatan, dan terampil. Mbok Sritil tidak henti-hentinya bersyukur karena mempunyai anak berbakti seperti Timun Mas. Sini Mbok, aku bantu. Iya, Timun Mas sayang. Namun, jika dia teringat dengan janjinya dengan raksasa jahat itu, ia menjadi sedih karena sebentar lagi usia Timun Mas hampir 6 tahun. Kekhawatiran Mbok Sritil terwujud. Raksasa datang untuk menagih janji. Untung, saat raksasa datang, Timun Mas sedang pergi ke pasar menjual timun-timun hasil kebun. Mana anakku nenek tua? Aku sudah tidak sabar ingin memakannya. Mbok Sritil berusaha menenangkan raksasa itu. Dia berkata padanya, "Raksasa, timun Mas masih kecil, belumlah enak dagingnya. Datanglah 2 tahun lagi, pastilah dia menjadi santapan yang lezat." Raksasa itu setuju dan berjanji akan datang 2 tahun lagi. Baiklah, awas ya. Aku akan kembali 2 tahun lagi. Mbok Sritil terus memikirkan nasib anaknya. Akhirnya, suatu malam dia bermimpi. Dalam mimpinya, ada seorang pertapa yang menyuruh Timun Mas pergi ke atas gunung. Suruh Timun Mas menemui saya. Baiklah, akan aku sampaikan kepada anakku Timun Mas. Mbok Sritil mengikuti pesan dalam mimpinya. Dia menceritakan semua pada Timun Mas tentang janjinya dengan raksasa. Mbok Sritil menyuruh Timun Mas pergi ke tempat pertapa itu berada. Timun Mas anakku, hati-hati ya sayang. Terima kasih Timun Mas, pamit dulu ya. Timun Mas yang patuh segera menurunkan perintah ibunya. Dia menemukan rumah pertapa itu dan menceritakan semua kepadanya. Sang pertapa
lalu memberinya 4 kantong yang hanya boleh dibuka jika Timun Mas dalam keadaan bahaya. Timun Mas, ini kakek bawakan 4 kantong benda untuk menyelamatkanmu dari raksasa jahat itu. Terima kasih, Nek. Timun Mas pamit pulang dulu ya. Timun Mas pulang ke rumahnya. Namun saat sampai di rumah, alangkah terkejutnya karena sang raksasa sudah menunggu. Bok Sritil segera berteriak. Lari Timun Mas, lari selamatkan dirimu. Timun Mas segera berlari. Sang raksasa bercair marah dan mengejar. Timun Mas pesan sampai tahu. Dia membuka karton pertama yang ternyata isinya adalah biji itu. Gadis cilik itu menebakkan biji itu dan langsung muncullah hidung-hidung yang luas dan berbuah rambut. Perhatian raksasa segera teralih. Dia memakan timun yang segar dan renung itu sampai lupa kepada Timun Mas. Namun saat timun habis, raksasa itu teringat akan Timun Mas dan mengejarnya kembali. Sang raksasa sempat menunggu. Timun Mas menyebarkan isi kantong keluar yang ternyata berisi jarum. Dan muncullah hutan bambu yang lebat dan runcing. Timun Mas gelisah karena raksasa berhasil ditusuk. Timun Mas menyebarkan ikatan kuda yang berisi garam. Dalam sekejap, muncullah lautan luas. Sang raksasa berusaha berenang dengan cepat. Kaki-kakinya yang terkena bambu terasa perih. Tapi itu tidak menyurutkan tekadnya mengejar Timun Mas. Hanya tinggal 1 kantong depan dan sang raksasa baru saja keluar dari laut. Dalam hati Timun Mas, dia menangis dan memohon pada Tuhan untuk melindunginya. Dia pun menaburkan isi kantong terakhir yang berisi beras. Dalam sekejap muncul lautan lumpur ganas. Sang raksasa yang sudah sangat marah tidak menyadari bahayanya. Dia terjun ke dalam laut lumpur ganas dan segera tenggelam. Terima kasih telah menyelamatkan aku dari raksasa jahat itu. Timun Mas kembali ke rumah dan Bok Sritil menyambutnya dengan tangis. Nah, itu teman-teman adalah contoh video fiksi. Baik, ada yang ingin bertanya? Sebutkan nama dan asal kelompok. Nama saya Farasati dari kelompok 4. Saya ingin tanya soal struktur abstrak itu apa? Kan tadi kan struktur abstrak itu artinya struktur opsional. Ya itu, struktur pertama yang bersifat opsional. Maksudnya apa? Baik, silakan Anissa dan Christopher menjawab. Saya ingin menjawab dari Herahel. Kumpulan entitas yang didefinisikan secara umum melalui aksioma atau postulat. Baik, Rahel. Apakah sudah puas? Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Sudah? Baik.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi kelompok 1 ya, kita kasih plus untuk kelompok 1 ya.